Assalamualaikum pemirsa Dapur Medsos. Waduh, ketemu lagi nih sama Doni Wijaya. Seneng banget rasanya bisa ketemu sama pemirsa lagi di Dapur Medsos. Tapi Doni mau ngingetin nih, jangan lupa nonton Dapur Medsos terus ya, setiap hari Sabtu jam 2 siang, oke? Dan kayak biasa, Doni bakal ngajakin pemirsa untuk ngobrol-ngobrol seru dengan satu sosok yang bisa dibilang cukup terkenal dan udah terkenal banget di Provinsi Aceh ini ya. Apalagi kalau dengar dia nyanyi, aduh, satu lagu nggak cukup, satu album mungkin ya. Ini dia Kakak Alfarisi. Halo pemirsa. Waduh, susah loh nyocokin jadwalnya sama kakak yang satu ini. Dan akhirnya tapi hari ini ya. Bisa hari akhirnya. ini jodohnya Bener, gitu. karena sosok yang satu ini inspiratif banget pemirsa. Dan juga ini bisa menginspirasi kita dengan berbagai kegiatan yang Doi lakukan ya. Karena berbagai bidang banget nih. Apa-apa aja, contoh jualan iya ya. Jadi womanpreneur. Terus bisa nyanyi juga. Masya Allah. Terus dulu bekerja di salah satu perusahaan BUMN juga. Masih Kak? Masih. Tapi kita bakal tanya lagi lebih lanjut nanti ya. Ini kameranya yang mana sih? Yang mana yang ini ya? Oh, kalau Doni ngomong ya ke sini ya. Oke, siap. Jadi, kita bakal tanya-tanya lebih dalam tentang Kakak Alfarisi sekarang juga selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan Kakak apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Seperti yang Doni lihat lah, selalu cerah ya. Selalu cerah. Harus. Bright, shine bright like a diamond ya kalau Karena bilang kalau ya. bangun pagi itu harus dengan energi yang positif karena itu mempengaruhi satu harian loh. Betul, karena kalau afirmasi positif di awal Benar. pagi-pagi itu kita bakal semangat terus satu hari dan moodnya bagus terus ya. Benar, karena kalau bangun pagi udah lesu, udah males-malesan, udah deh. Pokoknya seharian bakalan gagal aja. Menurut kakak sih gitu. Kelar udah gitu ya. Udah, enggak. Kakak ya. Oke, tadi kan ini sempat bilang nih kakak ya, kalau kakak tuh adalah sosok yang cukup inspiratif, bahkan sangat inspiratif di kalangan muda Aceh dengan berbagai kegiatan, segudang kegiatan, bahkan sekarang katanya udah terjun ke IO juga gitu kan ya. Kayaknya semua bidang itu kakak serba bisa banget nih. Tapi di balik keserbabisaan seorang Kakak Alfarisi, penasaran juga nih pemirsa. Dari mana sih awalnya Kakak Alfarisi itu terjun di medsos di dunia entertainment dan juga sekaligus menjalani pekerjaannya waktu itu sebagai karyawan di salah satu bank BUMN. Gimana nih Kakak boleh cerita? Jadi sebenarnya kakak tuh nggak pernah nyangka pastinya ya, nggak pernah nyangka punya followers banyak, nggak pernah nyangka ya kayak sekarang lah istilahnya gitu. Jadi dulu awalnya pertama kali itu adalah sebenarnya memang karir kakak itu di nyanyi sih. Nyanyi dulu. Di nyanyi. Jadi dulu SMA pernah ikut lomba-lomba nyanyi seperti biasa, terus pernah ikut ajang lomba nyanyi nasional gitu. Widih, di mana waktu itu tuh? Di Aceh sih. Oh, di Mereka Aceh. bikinnya kebetulan di Aceh. Wah, Jadi semua ke Aceh, terus kita antri panjang sampai ribuan orang. Nah, dari situ sih awalnya juga itu masuk 50 besar dari ribuan orang itu gitu. Jadi dari situ sih awalnya. Awalnya itu masih SMA berarti Masih ya? SMA, Masih SMA. Dan bakat nyanyinya sendiri datangnya dari mana nih? Dari Kakak? orang tua. Oh iya? Dari orang tua. Dari siapa nih? Dari ayah, almarhum dari ayah apa bunda? Dari almarhum ayah, dari bunda. Dua-duanya suka nyanyi. Dua-duanya suka nyanyi? Dua-duanya suka nyanyi. Oke. Masih ingat nggak waktu kecil sukanya nyanyi lagu apa? Lagu Roma Irama. Jiwanya dangdut ternyata ya? Jadi almarhum ayah itu suka banget lagu Roma Irama. Yang mana? Percaya nggak sih? Judi ayah bukan? tuh semua. Jadi ayah tuh punya satu buku gitu. Di buku itu isinya adalah lirik lagu Roma Irama setebal ini. Masih ada Bayangin. sekarang? Masih disimpan? Masih disimpan kayaknya. Masih disimpan, Tapi udah ya? nggak pernah kakak buka-buka Nggak lagi. pernah buka Karena lagi. kan sekarang udah gampang banget nyari Kalau mau ngecari lirik kan ya. Kalau dulu kan kayak susah gitu. Kan orang zaman dulu tuh kalau mau nyari lirik kan kayak nggak segampang sekarang kan. Jadi kalau dulu harus lihat kaset dulu. Kan ada lembarannya itu kan ya. Makanya, jadi inget banget dulu pokoknya ayah ada satu buku dan itu isinya adalah lirik lagu Roma Irama.
Waduh, ini nggak nyangka banget nih. Lagu yang kakak suka nyanyi itu Rhoma Irama. Kirain bakal kayak mungkin jadi kayak Betharia Sonata atau apa gitu kan ya. Karena memang kalau lihat sekarang kakak sering nyanyinya kan lagu-lagu yang beraliran pop, jazz gitu-gitu ya kak ya. Iya. Habis itu dari kecil tuh disuguhkan lagu-lagu Rhoma Irama, Pance. Oke. Iya, jadi ya apalah lagu-lagu zaman lagu-lagu dulu. zaman dahulu ya. SMA berarti memulai nyanyi. SMA yang mulai nyanyi ikut lomba-lomba segala macam tuh SMA. SMA. Jadi dari situ yang membukalah semuanya gitu. Membuka Jadi karena gerbangnya ya. Iya, karena dari nyanyi juga kakak bisa kerja di BUMN. Oh gitu. Iya, Gimana karena kan ceritanya orang nih? BUMN itu mereka suka karyawan-karyawati yang punya skill. Oke. Benar nggak sih? Nggak cuma kerja dari jam 8 mereka sampai jam pasti 5 gitu ya. Pasti nyarinya yang punya skill. Oke. Di luar cuma sekedar bekerja. Karena kan kalau BUMN itu banyak kayak ada lomba idol segala macam. Bener-bener. Nah, pernah gitu. menang juga ya? Pernah Lomba menang idol ya? juga di nasional Jakarta. kan? Luar biasa lah. Tepuk tangan dulu dong buat kakak Almarisi. Luar biasa. Jadi ketemu sama orang BUMN dan diajakin kerja waktu itu? Enggak, kalau waktu itu sebelum yang BUMN ini, kakak di BUMN sebelumnya. Jadi udah kerja di dua BUMN. Baik. Oke, jadi akhirnya pindahlah dan cukup lama juga ya di yang kedua ini ya? Di 12 tahun. Di 12 tahun yang Dan di kedua ini? Di Juli kemarin kakak cuti. Cuti. Sampai sekarang, sampai nanti 2023. Wah, cukup lama cutinya ya? Cutinya 2 tahun. Cutinya 2 tahun ya. Oke deh. Jadi kakak selain jadi penyanyi tadi gitu kan ya, kakak juga nge-MC juga. Nge-MC-nya itu mulai sejak kapan? Pertama kan fokusnya nyanyi dulu nyanyi nih. dulu. Jadi sebenarnya gini, penyanyi itu kan harus bisa public speaking juga Iya, kan. betul, Jadi betul. harus bisa halo gitu. Jadi Iya. kayak kakak ngerasa nggak mungkin kan nyanyi abis satu lagu lanjut selanjutnya ya, kan nggak mungkin gitu. benar. Jadi kakak belajar untuk public speaking yang bagus, untuk bisa menyapa pemirsa yang bagus, betul, gimana betul. bahasanya bla bla bla. Dan akhirnya mencoba memberanikan diri jadi MC. Ya udah keterusan deh. Keterusan, gitu. keenakan ya kak ya? Keenakan. Karena memang basicnya kakak ini orangnya ekstrovert atau introvert sebenarnya? Ekstrovert. Ekstrovert banget gitu ya. Jadi makanya kalau disuruh nge-MC atau berhubungan sama Orang-orang, banyak orang itu suka gitu. Benar. gitu ya. Akhirnya keterusan deh jadi MC gitu ya di sela-sela pekerjaan dan juga nyanyi gitu ya. Benar. Mantap banget. Dan kalau seandainya disuruh milih antara nge-MC sama nyanyi, lebih suka yang mana? Nyanyi sih tetap. Nyanyi ya? Nyanyi Tetap nyanyi, passionnya di nyanyi. Iya. Dan pernah bikin album dan recording lagu-lagu juga dulu ya kak? Iya, recording. Dulu lebih ke lagu-lagu daerah kalau Lagu dulu ya? daerah, tapi sekarang memang masih lagu daerah juga, tapi sekarang kakak fokus ke lagu daerah yang kayak lagu-lagu etnik gitu, lagu-lagu endatu kita. Iya. Nah, bukan yang baru-baru ini bungong selanga gini-gini ya narinya ya. Jadi lebih fokus ke lagu-lagu etnik. Iya, Kalau iya. dulu kan masih lagu Aceh yang cinta-cintaan, Bener. ya. Kalau sekarang lagu etnik mau coba dinaikkan lagi gitu iya, ya. karena kan biar supaya kita nggak lupa nih sama lagu-lagu daerah kita yang zaman dulu, yang memang lagu-lagu endatu kita zaman dulu. Kakak mau naikkan lagi, membangkitkan gairah teman-teman lagi, karena memang responnya positif banget Don. Iya, betul-betul. Doni sempat nonton tuh komen-komentarnya. Pertama kan lagu daerah kan kakak kalau nggak salah itu yang Tarik Pukat ya. Tarik Yang Pukat itu pertama geger banget gitu kan ya. Sudah ratusan ribu, hampir juta deh. Berapa nih? Udah jutaan views? Hampir, dikit hampir lagi jutaan, ya. Dikit lagi ya. Gitu. Makanya pemirsa abis nonton ini, Jangan itu lupa. diulang-ulang setiap hari mungkin ya. Iya, Itu benar. satu lagu kan 4 menit, itu dalam 24 jam dapat berapa kali views Wow, gitu kan ya. benar. Jadi kakak waktu itu memulai lagi untuk menaikkan lagu-lagu daerah itu di lagu Tarik Pukat. Di lagu Tarik Pukat. Tarik Dan Pukat. memang responnya positif, baca komen-komenan orang-orang. Alhamdulillah happy. Jadi Ya. capeknya kakak selama recording, selama proses syuting video klip itu 3 hari 3 malam loh. 3 hari 3 malam. Iya, itu karena- di waktu yang memang benar-benar sehari, 2 hari, 3 hari Iya gitu. gitu, Wow. karena kakak maunya di video itu Acehnya tuh dapet, jadi Tarik Pukat, jadi Tarik Pukatnya dapet di video, tentang Acehnya dapet, laut Acehnya dapet, semua gitu. Oke, nah by the way nih, penasaran nih.
dengan lagu yang sekeren itu, terus juga video klip yang sekeren itu juga, gitu kan ya. Boleh ceritain prosesnya gimana? Oh, kenapa milih Tarik Pukat buat diangkat? Nah, sama ceritain konsepnya gimana, recording prosesnya gimana? Boleh, silakan Kakak. Jadi kenapa Tarik Pukat? Karena sebelumnya itu Kakak nyanyi lagu Tarik Pukat off air. Nyanyi off air di salah satu event, datang ada menteri waktu itu, ada menteri Kelautan Perikanan waktu itu. Terus jadi kalau laut, ikan, terus ada tentang kopi-kopinya gitu kan. Apa nih bagusnya, lagu apa yang diangkat gitu. Jadi akhirnya bawain, lagu Tarik Pukat aja. Itu sekitar tahun berapa tuh, Kak? Baru tahun 2021. 2021, karena lagu Tarik Pukat ini kan launchingnya di tanggal November waktu itu Ya, launchingnya kan? Akhir 2021. Nah, jadi akhirnya bawain lagu Tarik Pukat off air, Kakak posting nih di Instagram, kan medsos ya. Iya, Yes, medsos. kan? Makanya medsos ini sekarang berdampak dan berimpact banget nih. Ya. Nah, jadi teman-teman Instagram responnya positif banget, Kak. Ya. Please cover lagu ini, Kak. Please pengen denger full gitu-gitu. Iya juga ya, kayaknya ide bagus nih. Akhirnya ngobrol sama suami, gimana kalau kita cover lagu Tarik Pukat. Tarik Pukat itu liriknya cuma 4 baris loh. 4 baris, diulang-ulang, tapi dengan improvisasi. Nggak bosan kan? Iya, nggak bosan. Benar. Gitu. Jadi akhirnya bikin musiknya, recording, terus cari videografer. Karena kakak mau videografer yang memang benar-benar ahli di bidangnya, yang sinematik, yang pakai drone segala macam, karena mau liatin budaya Aceh gitu. Betul. Ya udah jadi akhirnya konsepnya gitu. Kita tunggu momen orang Tarik Pukat, karena kan kalau Tarik Pukat itu nggak setiap hari jam, ya, Kak, ya? setiap hari kan. Memang setiap hari sih kayaknya, tapi mungkin nggak setiap jam. Jadi ada jam-jam tertentunya, Don. Jadi kayak jam 10 pagi, jam 6 pagi, sama jam 4 sore. Jadi kita kayak nunggu gitu momennya. Momen untuk bisa dapetin scene itu. Iya, jadi hari gitu ini ya. kita nunggu yang jam 10 pagi, terus besoknya nunggu lagi yang jam 4 sore gitu-gitu. Iya. Jadi kayak memang ngejar-ngejar waktu. Ngejar waktu gitu. Dan untuk ngonsepin video klipnya sendiri, scene per scene-nya gitu kira-kira. Itu memang dari imajinasinya kakak sendiri, atau memang itu ya udah kakak serahin, oke, videografer aku percaya nih sama kamu, silahkan kamu yang bikin deh konsepnya. Nah, gitu gimana? Bareng sih, ngobrol sama suami juga, karena kebetulan memang suami kakak tuh benar-benar support banget. Eksekutif produser ya. Dia di lagu Tarik Pukat. Itu dia Bang Resi ya, Bang ya. Resi itu jadi eksekutif produser kan di Tarik Pukat kan. Jadi beliau amat sangat support sama kegiatan-kegiatan kakak. Jadi kita ngobrol bareng sama suami, ngobrol sama videografernya juga gitu. Bagusnya gini Kak, gini segala macam. Akhirnya jadi deh, alhamdulillah. Jadi deh. Terkendala hujan juga waktu itu. Oh iya, di akhir tahun. Jadi, udah musim ber soalnya kan ya. Tapi alhamdulillah lancar. Berarti syutingnya berapa hari, Kak? Syutingnya 3 hari. 3 hari. 3 hari. Recording? Recordingnya nggak lama sih. Recordingnya nggak lama. Karena memang recording tuh biasanya diulang-ulang sampai enak, kadang-kadang juga mau ulang ya. Banyak nggak ulang-ulang waktu itu? Enggak, karena kakak nggak terlalu sering take. Maksudnya nggak terlalu berulang-ulang take sih, alhamdulillahnya. Karena lagunya kan juga udah dikuasai ya. Jadi sekali jalan langsung it's a wrap gitu kan ya. Paling apa yang kurang-kurang baru gitu sih. Karena memang itu memorable banget ya pemirsa ya, kalau Doni recall lagi ingatan Doni gitu kan ya, di akhir November, di awal di tanggal berapa ya? 1, 2 apa 3 waktu itu ya? Dia di awal November banget gitu kan ya, dan pas denger musiknya gila, gokil, ini keren banget. Iya, gitu musiknya lagunya. juga bagus banget. Musiknya juga itu bagus. Doni sampai candu banget. Doni sampai muter berkali-kali nggak bosan. Yang penting mengapresiasi ya. Memang karya-karya anak-anak muda Aceh harus wajib. Dan gitu memang kan. setelah lagu Tarik Pukat, gairah musik dari musisi-musisi Aceh nih, semua pada bangun. Pada bikin juga lagu-lagu daerah, lagu-lagu endatu, lagu-lagu etnik. Mereka juga pada cover ulang. Mereka juga pada bikin video klip yang bagus, yang memang ngeliatin Aceh gitu. Jadi kan kakak tuh kayak, wow, ternyata berdampak sebesar ini. Bisa menginfluence gitu ya. Luar biasa pokoknya. Tapi memang setelah
lagu namanya Tarik Pukat tadi ya. Tarik Pukat. Setelah lagu Tarik Pukat tadi pun memang Muncullah lagu-lagu lagu-lagu yang lain, lagu-lagu Endatu yang lain, termasuk kakak juga nih ngeluncing lagu yang Bungung Selangau. Ada Bungung Selanga, pernah ada di Babah Pintu. Di Babah juga. Pintu. Duluan mana nih di Babah Pintu apa? Duluan Bungung Selanga. Bungung Selanga dulu. Berarti yang terbaru di Babah Pintu. Iya, dan nanti mau ada lagu Doda Idi juga. Doda Idi. Tapi kapan nih launchingnya? Masih musik, baru selesai musiknya. Kebetulan kemarin mereka kurang sehat, jadi ada masalah gitu sama tenggorokan sih, hampir 3 minggu loh. Jadi tapi ini udah agak lumayan bener lah tenggorokannya. Udah lumayan enak ya. Iya, jadi kita mau take vokal kayak mungkin dalam berapa hari ini lah. Dalam beberapa hari ke depan. Oke. Pokoknya support terus ya musisi-musisi Aceh gitu kan. Apalagi yang memang benar-benar video klipnya menunjukkan keindahan alam Aceh gitu kan. Sekalian promosi juga ke luar ya Kak, keindahan Aceh itu gimana. Nah, kalau untuk lagu-lagu yang lain nih Kak, misalnya kayak lagu-lagu mungkin pada penasaran nih, pengen cover-cover juga nih segala macam gitu kan, lagu-lagu yang lain. Kakak kan pernah cover-cover lagu-lagu kayak lagu-lagu pop, lagu-lagu hits. Satu yang Doni inget tuh lagu ini. Lagu soundtracknya salah satu apa ya bisa dibilang serial yang cukup menguras emosi waktu itu. Sebut saja layangan bla gitu ya. Waktu itu kakak kan nge-cover lagunya teman, apa judul lagunya Kak? Sahabat Setia ya kalau nggak salah. Sahabat dulu, nggak ngerti lah gitulah ya dulu ya kalau nggak salah. Nah itu kenapa sih tiba-tiba aku harus nge-cover lagu ini? Enggak, itu sebenarnya karena lagi hits aja nih. Jadi kakak lagi pengen kalau nggak lagu-lagu Endatu, lagu-lagu jadul kayak lagu-lagu Betharia Sonata, lagu-lagu Pancir dan segala macam, lagu-lagu yang lagi hits di salah satu platform aplikasi itu ya. Betul. Jadi ya udah di cover aja, dan memang responnya meledak kan? Iya, karena semua pada bilang, Kak bagus banget lagunya, Kak kok dapet feel-nya jadi baper segala macam gitu-gitu. Sampai dinotis nggak sih Kak sama penyanyi aslinya? Kalau yang terbaru kemarin ya dinotis sama penyanyi aslinya kemarin ada yang Fabio itu. Yang Fabio Asher ya, yang bertahan terluka ya kalau nggak salah ya. Kemarin juga ada cover lagu itu dan dinotis sama. Wow, keren banget. Katanya ini terniat sih gitu. Kayak niat banget recordingnya di studio, video klipnya pakai memang video klip. Biasanya kan orang tuh kalau cover video klipnya ya udah gini doang. Duduk di studio, gitu kan. main sama kalau kakak kayak emang gitu ya. Pengen lebih hidup aja suasananya gitu. Totalitas ya Kak ya. Oke. Kalau tadi dinotis sama penyanyinya, pernah dinotis nggak sih sama label-label ataupun yang berskala nasional nih Kakak? Karena kebetulan kemarin pernah bikin single sama temen yang di Bandung. Ada sih pernah. Oh iya, yang warna itu ya. Warna. Jadi udah punya single featuring juga. Single featuring. Oke, itu udah termasuk label nasional ya Kak? Label ya? nasional. Label nasional. Ada Bandung. niat lagi mungkin mau terjun label nasional lagi? Bismillah ya. Bismillah. Karena ya. kemarin yang teman duet kemarin ya, walaupun beliau yang bikin musiknya segala macam, ngajakin lagi ada satu lagu lagi. Ada satu lagu lagi. Ditunggu. Makin gak sabar nih dengan project-projectnya kakak gitu ya. ya. Karena memang projectnya kakak ini selalu dar-der-dor banget gitu. Jadi bikin kita penasaran kira-kira hal baru apa lagi? Hal baru apa lagi dan inovasi apa lagi yang bakal kakak bawa. Dan salah satu inovasinya adalah launching satu series terbaru dari brand kakak sendiri, Kakak Alfarisi Style. Nih. Wah, ini dia nih ya. Tapi tunggu, yang penasaran nanti kita bakal ulik-ulik tentang itu. Kita bakal ngomongin kulit luarnya dulu tentang Kakak Alfarisi Style. Nah, dulu kan memang jadi seorang MC dan jadi singer, jadi penyanyi juga. Terus tiba-tiba kan udah jadi influencer juga gitu. Lah kok tiba-tiba kepikiran aja gitu kan ya buat jadi womanpreneur dan terjun di dunia fashion. Itu gimana nih Kak? Waktu itu Kakak mulai bikin ini kan waktu itu masih 1 kerja. tahun yang lalu. Masih kerja waktu itu kan ya. Baru masih anniversary loh. Masih sibuk-sibuknya juga nih. Gimana kok bisa kepikiran untuk bikin Kakak Alfarisi Style yang butik yang sekeren ini, yang vibes-nya pokoknya kalau belanja di sini betah deh dan rasanya pengen borong gitu. Sayangnya nggak ada buat cowok. Kalau ada buat cowok aku mau banget. Mungkin Resi Style mungkin nanti ya. Bikin Bang Resi yang bikin. 3 toko, nanti 2 tokonya punya kakak, satunya punya Bang ini Resi ya, bisa tuh nanti boleh jadi ide bisnis baru. Gimana Kak? Kenapa awalnya bisa memutuskan untuk jadi womanpreneur dan buka butik sendiri? Nah, jadi kepikiran punya butik tuh sebenarnya mungkin udah
pernah lah, pengen nih jualan baju. Kakak tuh pernah jualan baju tapi di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Oke. Ini tahun 2021 buka ini. Tahun 2016-an kakak sempat buka kayak galeri kecil-kecilan di rumah, di ruang tamu rumah. Di ruang tamu rumah ya. Kenapa buka itu juga karena permintaan teman-teman. Karena teman-teman setiap kakak pakai baju apa, semua pada nanyain bajunya Kepo ya. beli di mana. Apa salahnya ini dijadikan kesempatan gitu loh, biar supaya iya juga ya bisa jadi uang masuk gitu ya. Pokoknya cuan dari mana-mana. Cuan. Nah, harus cuan. terus berhenti karena nggak fokus, karena kakak masih kerja kan waktu Iya, itu. betul. Karena apapun yang terjadi kayak kakak bingung aja. Dulu tuh kakak kayak belum terlalu bisa memanage waktu gitu. Terus akhirnya 2021 karena itu emang persiapannya 1 bulan loh. Kepikiran, 1 bulan? Untuk bikin ini? Jadi Januari awal belum ada kepikiran akan buka butik. Terus tiba-tiba makanya lingkungan itu amat sangat mempengaruhi. Temenan sama pengusaha, temenan sama orang-orang yang punya bisnis, pasti kepikiran untuk buka bisnis. Kepikiran bikin bisnis juga. Jadi ke-trigger gitu ya Kak ya? Jadi, ayo kapan lagi? Ayo bangun bisnis gitu. Oh iya ya. Kamu kan lebih di fashion. Ayo buka bisnis yang fashion. Oh ya udah. Akhirnya cari toko. Emang waktunya benar-benar kayak singkat gitu. Nyari toko, terus akhirnya nyari desain interior segala macam. Memang satset jadi. 1 bulan? Kurang lebih. Pokoknya Januari akhir dapat toko, terus renovasi segala macam. Maret 28 Maret kakak opening. Weh, baru anniversary juga baru nih anniversary Kakak Alfarisi beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu ya. Jadi nih kakak memulai ini berarti dengan bantuan teman-teman, support dari teman-teman juga gitu ya. Support teman-teman. Makanya kamu harus berada di lingkungan yang positif karena bisa bikin kamu lebih maju sih. Betul. Itu pemirsa Dapur Medsos. Jadi kita temenannya teman yang sehat ya kayak pertemanan sehat, yang saling suportif gitu kan. Jadi biar kita bisa saling-saling mengembangkan diri juga gitu, support teman-teman gitu. Oke. Nah, kalau untuk masalah butik ini sendiri Kak, ini yang dijual apa aja sih yang ada di butik ini? Karena memang banyak banget nih Don dilihat ya, di sini tuh ada baju ya kemeja-kemeja ya untuk umur sekitar umur 14 sampai 60 tahun ada di sini. Ada? Ada dong. Boleh, bisa pakai? Bisa dong, gamis-gamis ada kan, ya, kayak abaya segala macem bisa. Ada semuanya. Sengaja kakak peruntukan untuk semua kalangan wanita lah. Karena kakak lingkungannya juga kan bukan hanya dari ABG aja, bukan hanya yang sebaya sama kakak aja. Kakak punya banyak teman dari berapapun usianya gitu. Kakak nggak mau membatasi relasi kan? Iya, benar-benar. Zaman sekarang itu relasi penting, networking amat sangat dibutuhkan guys. Betul sekali untuk guys. pebisnis seperti saya. Dan juga kakak ya. Dan ini bajunya kakak apa memang ambil dari ada beberapa supplier? Beli di supplier, beberapa kakak desain sendiri. Desain sendiri. Oke. Ini sejauh ini sudah berapa koleksi nih Kak yang kakak desain udah sendiri? Banyak banget. Yang kalau koleksi desain udah sendiri. Hampir 20. 20 yang udah didesain sendiri. Udah desain sendiri. Oke. Tapi kalau baju yang udah terjual banyak banget pasti ya. Banyak. Karena memang kalau untuk 1 tahun ya pemirsa ya udah 20 koleksi yang didesain sendiri itu luar biasa loh ya kakak ya. Dan juga sebelum ngobrol lagi lebih lanjut ya kakak ya. Dan ini penasaran, dapat ide mana kalau desain-desain baju gitu kakak? Dari style sendiri juga sih sebenarnya. Karena orang-orang pasti kalau kemari mereka mau taunya mereka mau produk-produknya itu ya mirip sama ownernya, ya mirip yang dipakai sama ownernya. Karena kemarin masuk beberapa DM tuh kayak gini, Kak, aku suka sama kakak karena kakak suka pakai produk kakak sendiri. Karena beberapa kadang ada yang dia stylenya bagus, tapi yang dia jual biasa aja. Ada yang bilang gitu ke kakak. Jadi, oh berarti karena kalau misalnya kakak mengapresiasi produk kakak sendiri, kami nggak ragu beli produk kakak. Iya, gitu. kita sendiri aja pakai gitu istilahnya gitu berarti ya. saya kan suka produk saya, Betul. saya pakai produk saya gitu. Oke, siap. Nah, sekarang kita langsung deh ya, tunjukin koleksi terbarunya nih dari Kakak Alfarisi ya, di Kakak Alfarisi Style. Kira-kira mana nih Kak yang bisa kita ulik-ulik nih yang terbaru ya? Iya, jadi kemarin kakak ada di salah satu acara fashion show ya. Yang baru-baru aja yang ya. baru-baru ini.
Jadi ngeluarin 11 look. Boleh. Kita ambil dulu satu. Boleh? Boleh dibawa ke tengah, nggak apa-apa. Yang menurut kakak yang paling kakak suka, ini kakak pakai Kalau waktu ini malam yang itu saya ya? pakai. Widih. Kalau ini yang kakak pakai, tapi yang disukai orang-orang banyak banget sih. Semua rata-rata pada suka. Tuh, ini dia pemirsa. Keren kan ya? Detail banget loh. Keren kan? Yang mana yang paling banyak orang suka, ini Kak? juga banyak banget peminatnya, amat sangat banyak peminatnya nih. Oke, sambilan Kak, sambilan duduk ya. Sini biar Karena dibantu kakak pegang. itu, karena kakak nggak ngebolehin. Ini kan namanya eksklusif Blossom Series. Jadi kakak maunya ini eksklusif. Jadi Oke. kakak nggak mau ini banyak banget Beredar di masyarakat gitu Jadi ya. kayak satu produk ini cuma ada kayak 5. Itu 5 paling iya? banyak ya. Ini all size berarti? Ada size-nya Oh, ada sih, size-nya. ada size-nya. Oke, 5 itu terbagi berbagai macam size atau Enggak, 5S, 5M kakak atau buatnya gimana? memang kayak apa sih size yang pasti semua orang bisa pakai gitu ya. Siap. Cuman M sama L tapi. M sama L. Oke. Kalau ini yang kakak pakai waktu Ini yang di kakak pakai, ini blazer. fashion show-nya waktu itu ya. Blazer ada set ininya, dalemannya. Oke, set daleman. Ini banyak juga sih peminatnya. Banyak karena kalau Doni lihat dari warnanya ini warna-warna pastel Benar. gitu-gitu ya. Sengaja Bagus. warnanya tuh kakak bikin warna apa sih? Earth tone. Earth tone, ya. Jadi itu yang kekinian banget lah ya. Kekinian dong. Dan ini kalau masalah motif-motifnya nih Kak, ini motif-motifnya ini Sengaja memang kakak gimana? ya, dapat jadi sendiri atau gimana? Kakak sengaja dalam satu koleksi semuanya dengan bahan yang sama. Pattern yang sama, Iya. gitu ya. Siap. Berarti ini outer doang ya Kak ya? Kalau Dalamannya yang bisa pakai ini ala-ala kaftan gitu, terus Oke. pakai belt. Pokoknya ini siapapun bisa pakai. Mau kamu tuh size-nya XXL atau S ini bisa pakai. Jadi Bisa dia juga. kayak apa sih? Ngikutin badan gitu loh. Oh iya, pokoknya jadi ngikutin badan. lebih fleksibel aja sih. Benar. Kalau seandainya beli ini, kalau kamu beli, mama mau pinjam juga bisa. Bisa. Kakak mau pinjam juga bisa. Benar, jadi lebih hemat dia, Iya, kan? patungan aja belinya, kayak gitu ya. Lagi kamu ini beli juga yang harganya, ini. harganya juga ini Affordable. lumayan lah. Oke. Oh lumayan. Enggak, ini lumayan harga affordable apa lumayan affordable. Oh lumayan affordable. Karena kan tapi kalau masalah harga tergantung orang ya. Iya, Jadi kita benar. nggak bisa bilang ini terjangkau, ini mahal. Iya. Enggak, tergantung pendapatannya dia. Iya, betul, Tergantung kecukupannya dia. Betul, Karena betul. kadang kita bilang ini murah sama orang yang kadang bagi dia itu mahal ya mahal juga. Mahal juga, bener. Jadi kalau seandainya mau beli ke Kak Alvarisista yang eksklusif Bloom Series ini, misalnya kamu beli yang ini, Mama beli yang ini, Kakak beli yang lain, jadi ganti-gantian tuh. Tukaran. Tapi serius loh, ada satu. Ada ya? Jadi yang order-order ini rata-rata mereka untuk Lebaran. Iya. Untuk Lebaran ya. Jadi untuk acara-acara keluarga seragam gitu. Oke. Jadi belinya tuh satu orang aja bisa beli 6 piece. Satu orang beli 3 piece, satu Oke. orang beli 4 piece. Tapi sebenarnya Kak ya, kalau seandainya dibikin koleksi keluarga yang cowok, keren banget juga. Iya loh. banyak yang nanya. Karena Doni aja kayak tertarik gitu. banget sama Serius, motifnya, tapi warnanya. banyak yang nanya kayak gitu. Iya. Pak, baju cowoknya ada nggak? Jadi kita Nah, nggak perlu iya, repot-repot. makanya. Kayaknya ide bagus nih. Tahun depan. Tahun depan Lebaran bakalan tahun bikin depan. koleksi cowok nih kayaknya. Makanya kalau kita lihat ya pemirsa Dapur Medsos, ini memang kalau dari segi pemilihan warna, ini cowok juga bisa pakai. Terus juga kalau lihat dari motif-motifnya, ini tuh keren banget loh. Maksudnya kelihatan mewah banget gitu kan ya. Bukan dengan ini bisa pakai, bukan ini patternnya. patternnya gitu kan ya. Kalau ini dipakai nanti beda dong Iya, gitu kan ada ya. payet-payetnya, Iya, makanya. Mbak. Jadi ini tidak ada. Jadi bisa mungkin patternnya keren, warnanya bagus. Keren ya? Gitu. Jadi ini kan bajunya kan baju desain kakak Ya. sendiri nih, hasil pemikiran dan ide-ide seorang Ya, kakak benar. Alfarisi gitu kan. Ini bajunya terinspirasi dari apa sebenarnya? Kenapa Nah. dinamain eksklusif Bloom Series? Eksklusif Blossom Series. Oh, eksklusif Blossom Aha. Series. Sebenarnya awalnya mau yang belum juga sih, cuman kan itu kita taunya tuh artinya apa? Bermekaran. Bermekaran, ya, betul. Nah, jadi di setiap detailsnya tuh ada bunga-bunga bermekaran kayak gini. Oke. Nah, ada bunga-bunga lucu kayak gini, makanya kakak menamakannya jadi eksklusif Blossom Series. Eksklusif Blossom Series. Semuanya ada bunga-bunganya gitu. Jadi terinspirasinya dari bunga-bunga yang bermekaran. Bermekaran. Oke, terinspirasi dari bunga-bunga yang bermekaran. Iya, sebenarnya oh my god, bisa jadi fashion design nih ya sekarang gitu Iya. ya. Jadi kok tiba-tiba
kepikiran aja gitu? Karena mungkin nyambung sama kakak kan punya butik ya di dunia fashion. Jadi ya apa salahnya kakak mengembangkan diri kakak lagi untuk bisa menjadi fashion design gitu. Ya kan, ya setahu kak, jadi orang-orang yang support kakak di belakang kakak itu semua bilang, yo fashion design kan nggak harus dia yang bisa menggambar, fashion design kan nggak harus dia yang bisa menjahit gitu. Yang penting dia punya karya, dia punya ide dan dia punya aksi gitu. Jadi makanya terlahirlah si Exclusive Blossom Series ini. Sebenarnya sebelum yang ini banyak produk-produk yang kakak bikin. Ya, jadi tapi kayak masih kayak kemeja basic, tunik gitu-gitu. Yang basic-basic daily ya, style nggak ada gitu yang ya. kayak memang benar-benar ada namanya Exclusive Blossom Series. Kalau sebelumnya ada sih, Lydia Tunik. Lydia Tunik, oke. Kina. Kenapa terinspirasi dari series tersebut? Series itu, ya ampun, ada aja ya inspirasinya ya. Tapi nggak yang kayak, kalau ini kan memang benar-benar terinspirasi dari yang bunga-bunga gitu. Dari bunga-bunga gitu kan ya. Nah, jadi gitu Don konsepnya. Oke, dan itulah ya. Jadi pemilihan motifnya ini memang kakak pilih sendiri gitu Pilih ya. sendiri, karena emang sengaja dalam satu konsep itu kakak pengennya ya dalam satu bahan juga gitu. Jadi paling berbeda-beda warna aja. Beda-beda gitu. warna aja. Pokoknya keren banget lah ini yang satu ini. Dan Doni setuju aja nih kalau seandainya tahun depan kakak bikin yang family seriesnya deh. Family series ya, biar bisa dipakai sama ayah, sama mungkin dapat jodoh juga tahun gitu. depan gitu kan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ya, pemirsa Dapur Medsos. Oke deh ya kakak ini kan tadi udah ngomong kakak jadi dari seorang penyanyi. Ya. MC, terus sekarang tiba-tiba jadi womanpreneur juga, terus tiba-tiba udah ngeluarin koleksi yang jumlahnya udah 20, jadi fashion designer juga sekarang. Nah itu gimana kok bisa dan apa itu ngalir aja atau memang kakak udah ngeplan hidup kakak, oh ini harus ada pencapaian ini nih, harus pencapaian ini nih. Kelupaan, makeup juga. Iya, itu kan ya. Ini nanti kita bakal bahas makeup nanti nih. Nah, jadi, boleh. Jujur memang sebenarnya kayak tadi Doni bilang ngalir aja sih. Karena kakak bukan yang tipe suka diem gitu loh, pengennya kayak ada aja yang dilakuin, ada aja yang dikerjain. Jadi selagi bisa dan kakak melihat peluang, oh kayaknya bisa nih di sini, oh kayaknya bisa nih di sini. Jadi akhirnya gitu, kayak bikin IO juga kan, event organizer, kakak melihat peluang aja gitu. Jadi selama ini teman-teman kan sering suka minta bantu, Kak tolong dong bantuin ini, tolong dong bantuin ini, bantuin ini. Apa salahnya gue bikin satu wadah aja, jadi ya udah di situ bisa nggak sekedar minta bantu, sih. Tapi jadi memang menawarkan jasa memang gitu ya, ada Kak? jasanya gitu. Jadi memang di industri kreatif ini seru aja, bener nggak sih? Iya bener, seru banget. Seru. Karena emang apalagi untuk orang-orang yang ekstra seperti saya. Extrovert. Terus juga karena memang itu di industri kreatif ini kita tiap hari itu pasti beda-beda aja yang kita temui. Kakak emang lebih suka kerja yang ketemu banyak orang sih, dibandingkan kerja di depan laptop atau maksudnya di depan komputer setiap hari everyday ngerjain laporan. Bukan artinya orang-orang yang kayak gitu nggak baik ya, itu kan tergantung pribadi passionnya masing-masing. Nah kalau di kakak nggak bisa yang kayak gitu, dari pagi sampai sore kayak gitu kurang bisa. Jadi kakak emang lebih suka kalaupun kerja dulu di BUMN, kakak kerjanya ya yang ketemu banyak orang. Oke. Dan juga kakak kan sekarang baru buka juga yang namanya tadi event organizer, Starkey Organizer. Kan ya. Nah itu kan otomatis sekarang kan udah bisa dibilang cukup besar ya. Alhamdulillah, belum besar lah. Kalau menurut Doni sih udah keren banget ya, karena memang beberapa proyek-proyek kakak dari Starkey itu bisa dibilang berhasil, sukses dan kliennya pada suka semua dan kita bisa lihat dekorasinya juga mantep, mantul abis gitu kan. Jadi di event organizer itu bukan hanya sekedar dekorasi aja. Jadi kakak di situ semua yang dibutuhkan sama klien tuh ada. Gitu kamu butuh dekor, kamu butuh talent, kamu butuh apapun, semuanya ada. Jadi kita sebenarnya kan IO itu benar-benar membantu klien bikin acara. Jadi kalau misal kayak wedding, pengantin atau pihak keluarga udah nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin, nanti gimana ya makanannya ini, nanti udah ditelepon belum ya gitu. Jadi semua dihandle sama IO. Oke, berarti semua udah all in one ya kak ya? Sudah all in one. Tapi tergantung kesepakatan sih. Kadang kan ada beberapa klien yang mereka udah ada catering sendiri, ya betul. Udah ada
beliau mau request talentnya si ini aja, itu bisa dibicarakan. Tapi memang apapun yang ada di unsur yang ada di suatu acara itu pasti ada kakak-kakaknya sih. Kalau butuh make up, kakak Alfarisi make up. Iya. Mungkin next kakak bisa bikin catering kali ya, catering sendiri. Aduh, bagaimana ya ini masak Aduh, lagi. kalau tadi siap butuh masak talent, make up gitu. Terus kalau butuh talent bisa nyanyi sendiri. Kalau butuh MC bisa MC sendiri. Waduh, tapi pernah loh Don. Pernah gitu Pernah ada event yang kakak handle, tapi kliennya mau kakak juga yang MC. Iya, MC kakak. Yang nyanyi juga. Jangan kakak dong kak, nanti kakak susah ngatur acara. Enggak, pokoknya kakak mau kakak. Bedain aja dari VIO. Bedain, oke. Ya memang mungkin ya gitu ya. Iya. Kepercayaan orang kan. Trustnya buat kakak. Alhamdulillah lah. Gitu. Alhamdulillah banget kalau gitu ya. Dan juga kakak itu untuk membangun IO ini gitu. Kakak memang udah punya basic di situ kah sebelumnya atau karena memang kalau Doni pikir-pikir bikin IO ini agak ribet sebenarnya Kak ya. Karena kita harus meet customer expectation, belum lagi nanti kalau nggak sesuai bakal ada komen ini, komen itu. Itu kan sangat-sangat bisa jadi yang istilahnya bikin orang berpikir ulang gitu ya. Mau buka IO nggak ya? Takut nih dimarahin customer. Kakak apakah memang udah ada basic atau gimana? Mungkin karena kakak sering ada di acara-acara orang. Oke. Jadi udah tahu kayak gini. Oh, ya udah. Memberanikan diri sih sebenarnya Don. Nekat, modal nekat ya. Modal nekat sama kayak bikin apapun tuh kayak ya udah, modal nekat aja. Karena kalau kamu mau bisnis kamu harus bisa dan mau ngambil resiko. Jangan takut rugi. Jangan takut rugi ya. Ya, jadi makanya modal nekat, bismillah. Udah yuk, pasti bisa. Makanya harus yang namanya komunikasi dengan klien sebaik mungkin. Oke. Jadi apapun itu di awal harus komunikasi, baik tentang acara, tentang uang, karena uang itu setan. Jangan sampai kita berantem setelah itu gara-gara uang. Itu kakak sangat tidak mau. Jadi emang harus jelas di awal. Harus terus jelas. ya. Kru-kru yang terlibat juga harus jelas. Oke, Gitu. baik. Jadi kakak menghandle satu acara itu adalah berdasarkan experience kakak datang-datang ke acara orang lain dulu. Iya, sebenarnya itu gitu awalnya. Ya. Jadi nggak ada yang khusus kakak pernah gabung sebagai salah satu kru di IO. Nggak ada gitu ya. Cuman sering jadi talent di IO orang lain. Oke. Akhirnya dengan Bikin imajinasi IO itu lah sendiri. ya, dengan kemampuan dan skill itu bikinlah IO sendiri. Nah, sering baca-baca. Akhirnya setelah punya IO ya kita baca-baca, sering baca. Jangan malas baca. Malam hari sebelum tidur orang-orang mungkin main handphone. Kalau kakak gimana? Main handphone tapi baca. Oh, main handphone tapi baca. Bacanya apa aja tuh Kak? Kalau Artikel. orang-orang baru, anak-anak muda sekarang yang pengen buat IO kecil-kecilan dulu nih, bacanya apa aja nih? Iya, Ilmunya dapat dari tentang mana? event. Jadi kakak kok misal googling tentang event organizer, bagaimana menghandle event organizer dengan baik, gitu-gitu sih. Nah, Seputar ilmu-ilmu jangan itu malas lah ya. membaca sebenarnya. Jangan Tapi malas mungkin orang-orang mikir karena orang kayak kakak gak suka baca, kakak tuh suka banget baca Suka Don. banget. Iya. Padahal kalau Doni pikir ya, kakak nih bisa dibilang waktunya kan padat banget kan. Iya. Abis ini. Kayaknya nggak bakal sempet deh kalau mau Enggak, baca. kakak suka baca. Suka baca. Kakak punya banyak novel juga di rumah. Oh iya? Paling suka novel apa? Banyak. Banyak ya? Banyak Terelie, banyak Terelie, banget semua. waduh. Semuanya kakak punya. Oke, jadi makanya kalau saat kita banyak baca, otomatis kita wawasan bertambah, Benar. terus kita makin pinter juga gitu ya Kak ya. Kayak kakak ini ya, multi talent banget gitu kan ya. Alhamdulillah. Dan kalau masalah IO nih Kak ke depannya, ini rencana kakak dengan IO kakak gimana? Kalau kita lihat kan di IO kakak udah handle wedding udah pernah. Wedding. Terus ulang tahun juga pernah, opening store juga pernah. Itu rencana kakak ke depan dengan IO dan Pasti segala apapun yang bisnis kakak terjadi, apa? kita pengennya lebih besar lagi ya. Memang walaupun awalnya kakak pengennya kecil-kecilan, pengennya cuman iseng aja bikin IO, ternyata keterusan dan kayaknya ke depan bakalan bikin IO ini lebih besar lagi biar bisa menghandle acara-acara lebih besar lagi. Oke, masalah kru gimana? Kru biasanya kakak kalau kru selama ini masih belum ada kru yang kru tetap karena kan mereka juga mungkin masih dipakai sama IO lain. Jadi kakak nggak mau egois ya. Berarti freelance ya Kak ya? Freelance, semuanya freelance. Walaupun boleh tanya ke teman-teman kru kakak,
Kalau biasa ya dibayar mereka berapa tapi di kakak berapa. Kakak tuh Oke. emang orangnya memang alhamdulillah nggak terlalu hitung-hitungan masalah uang ya. Kan biar supaya mereka juga nyaman kerjanya. Appreciate lah gitu Iya. ya buat teman-teman, appreciation buat teman-teman juga. Oke, itu masalah IO. Gak habis-habis nih kalau ngomong masalah polisi. Ya, ini adalah salah satu jobnya kakak yang bisa dibilang cukup dar-der-dor ya. Pemirsa Dapur Medsos ya. Adalah make up by Kakak Alfarisi. Make up. Ini antriannya panjang. Alhamdulillah. Kalau mau weddingnya bulan Juli, bookingnya dari bulan Januari dengar-dengar. Benar. Benar ya? Tapi itu benar. Benar, tapi itu benar ya. Karena memang sebelum ini Doni searching dulu, ya lihat dulu lah ya apa segala macam background dari kakak. Keren kan? MC-nya, presenternya nggak salah, Harus produsernya dong. milih Doni ya. Harus ya. Ya, mohon ditambah jadwal Mohon siaran. ditambah jadwalnya, programnya juga. Programnya juga ya. Jadi kakak, itu seantri itu loh orang mau make up sama kakak Alfarisi. What makes you different gitu ya? Yang bikin orang tuh harus kakak Alfarisi kalau make up. Kalau yang kakak dengar dari Dari klien-klien. klien. Nggak tahu jujur ya, karena memang awalnya juga iseng, Don. Semua ini memang iseng-iseng berhadiah ya. Awal dari iseng. Waduh, Jadi nggak ngerti lagi kakak deh. kan nyanyi, MC, dulu sering bawa program-program TV juga. Oke. Jadi kayak mengharuskan harus make up. Harus make up. Harus make up, pakai MUA, tiap hari pakai MUA, sedangkan tiap hari ada jadwal, mahal dong. Iya, betul. Honornya kebanyakan Habis buat make MUA. orang Nah gitu jadi ya, kayak mengharuskan diri untuk gue harus belajar make up nih. Oke. Nah jadi akhirnya belajar make upnya otodidak, tapi belajar make up nonton YouTube. Oh, Oke. gini ya make up tuh. Sejak tahun berapa itu kak belajar make up? 2014. 2014 belajar make up, masih otodidak aja. Terus akhirnya ada satu teman bawa adiknya, make upin adik aku. Dia mau Ngapain itu? perpisahan. Oh, perpisahan. Ih, apaan? Udah bedakin aja lipstick apa segala macam. Oke, bismillah. Bismillah waktu itu. Bagus kan hasilnya? Posting ke Instagram. Oke. Itulah namanya gunanya medsos. Makanya hari ini Betul. kita di program Dapur medsos. Medsos. Dapur medsos ya. Betul sekali. Jadi iseng aja posting ke Instagram. Waktu itu udah ada followers lumayan, udah puluh-puluh lah ya. Iya. Jadi dari Puluh K. udah puluh K waktu itu. Oke. Karena Sekarang ratusan berapa sih ya sekarang? 400-an berapa gitu. 400-an K. Oke. Nah jadi dulu udah puluh K lah. Karena kan udah kayak tadi kita bilang kita udah Iya. nyanyi bla bla segala macam. Nah jadi dari situ akhirnya muncullah Kak mau make up, Kak mau make up. Kak. Satu persatu datang ya. Oke, satu persatu. Tapi karena masih kerja, jadi membatasi nih. Oke. Satu hari cuma bisa satu. Satu. Satu aja. Setelah itu habis make up kerja, kan Kantor. gitu. Terus udah dari situ kakak kayak ada permintaan tunangan, make up lamaran, berapa segala macem. Kakak kayak punya tanggung jawab. Aku harus bisa make up lebih bagus lagi, karena kan mereka eventnya lebih besar lagi. Jadi akhirnya belajarlah make up ke Jakarta. Ke Jakarta. Belajar makeup di Makeup Artist Jakarta. Makeup Artist Jakarta. Siapa Akhirnya aja ya pernah kakak belajar? pernah sama Dean, Dean. sama Reza Azru, sama Oke. Yolanda, sama Novi, banyak sih. Banyak ya. Jadi memang belajar dari masing-masing makeup Awalnya artis otodidak. itu. Otodidak. Otodidak 2 tahun. Ngehandle klien dengan pembelajaran otodidak itu sampai hampir 2 tahun lebih. Oke. Itu kayak wisuda, lamaran, tunangan, tapi belum berani pegang makeup Nikahan. nikah. Oke. Belum berani. Kayak Apalagi ngerasa, sekarang udah ini ya, sampai makeup baju Aceh pun kakak udah ya. Kalau misalnya kakak mau egois, kakak ya nggak apa-apa, ambil aja ya guys. Ambil. bener-bener. Ya udah, makeup semampu aku. Yang kok. penting cuan Yang penting gitu cuan. kan. Tapi kakak kayak enggak, aku mau pengen belajar teknik lebih bagus lagi ya, biar momen orang ya Nggak ngerusak dilupain. momen orang gitu ya. Jadi akhirnya belajar makeup di Jakarta dan akhirnya ada satu selebgram waktu itu dia mempercayakan, Kak, ayo make upin nikah, make upin resepsi. Padahal dia selebgram besar loh, lumayan lah. Di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Dek yakin kakak, orang lain aja kayak gini gitu-gitu. Sebut saja Salsa Nadila bukan? No, Oh, bukan Ayu ya? Harmas waktu itu. Oh, Ayu Harmas. Kalau Salsa udah belajar makeup kemana-mana Oh, waktu udah belajar itu. kemana-mana. Pertama kali yang kakak make upin itu Ayu Harmas. Ayu Harmas, oke. Jadi, tapi dia tetap mau sama kakak, padahal dia tahu kakak belum pernah belajar. Nah, belajar di Dean waktu itu, abis belajar Dean nggak lama langsung make upin Ayu Harmas. Berarti waktu itu cuma baru belajar sama Dean aja? Iya, sama langsung Dean make waktu upin itu. Langsung Ayu make upin. Harmas. Tapi dia memang
Kak, walaupun kakak nggak belajar makeup, Ayu tetap mau sama kakak titik katanya. Itu dari Karena akad dan resepsi. Akad resepsi yang besar, tapi dia tetap mau kakak. Tapi ya udah Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan karena mungkin Ayu makeup wisuda sama kakak, lamaran sama kakak, jadi dia mungkin ngerasa nyaman aja gitu makeup sama kakak, dan alhamdulillah. Oke, dan berlanjut sampai itu ya? Iya, karena kalau kata teman-teman nih, klien-klien, semua tuh bilangnya gini, kalau makeup kakak itu kayak lembut, syahdu gitu. Menenangkan gitu, kayak jadi angelic gitu bikin wajah kelihatan lebih muda, katanya sih. Ini kata-kata orang ya, kata orang gitu. Dan kalau seandainya ini kan kakak banyak nih belajar dari Dean, dari siapa tadi berbagai makeup artis Jakarta lainnya. Itu gimana cara mengaplikasikan tekniknya itu? Kan masing-masing MUA tuh punya skill masing-masing. Nggak kebingungan Kak kalau seandainya terlalu banyak, itu gimana caranya? Jadi kita kayak cuma mau belajar tekniknya gitu. Oh, brand yang dia pakai. Nah, kita improve sendiri, Don. Jadi kakak tuh improve sendiri mana yang cocok sama kakaknya, yang mana. Kadang kita sama si Dian pengen belajar alisnya doang nih kayaknya, tapi kan nggak mungkin belajar alisnya doang. Iya, Dian belajar alis doang ya gitu. Kok pengen sama Reza Azrul gimana makeup eyeshadow-nya, gitu-gitu sih. Penting kita sendiri yang improve nanti setelah itu. Baik. Ada rencana mungkin Kak mau belajar sama makeup artis internasional? Internasional enggak ya? Karena mereka makeupnya ini kan nggak bisa dipakai di Aceh. Kenapa? Karena mereka makeupnya tipis banget, Don. Kalau di tipis banget ya? Iya, kalau di kita makeup tipis marah ibu-ibu ya. Iya, saya udah bayar. Tetangganya marah nanti. Saya udah bayar mahal-mahal kok kayak nggak di make up. Itu si Diana istilah gitu. Itu si Diana kenapa makeupnya kayak gitu? Makeup di mana? Di kakak kok kayak nggak makeup katanya gitu. Nggak kelihatan makeup. Nggak bisa kalau di Aceh. Di Aceh tuh harus memang ciri khasnya makeupnya harus kelihatan makeup. Kalau kelihatan makeup. Nggak bisa makeup no makeup look. Itu nggak ada di Aceh. Berarti kakak mau belajarnya memang karena memang melihat masyarakat dan kultur juga tentang makeup di Indonesia. Kakak jadi maunya mengambil kursus dengan makeup artis Indonesia berarti ya, yang lebih cocok. Tapi kalau misalnya yang internasional kita tetap harus belajar dari YouTube tuh kayak matanya, kayak alisnya gitu. Karena kalau kayak foundationnya susah karena mereka tipis banget. Kalau ngomong masalah makeup artis, di Indonesia yang terkenal kan Buba Alfian. Benu. Iya, itu gimana Kakak ada rencana nggak dengan makeup itu kan selebriti makeup artis bisa dibilang ya? Kalau kakak lebih ke Benu sih. Benu Somba. Kenapa lebih ke milih ke Karena kalau Buba lebih Buba benar-benar natural juga kan. Makeup Buba tuh natural. Kalau Benu lebih ke makeup manten. Manten. Karena emang kakak juga ini ya fokusnya ke situ ya. Makeup photoshoot, makeup artis mau off air, on air gitu. Betul. Kalau kita kan masih ke makeup manten. Memang susah gitu sih ya. kalau kita kasih lipstick warna nude aja itu kok pucat kali gitu katanya. Bukan. Makwanya, tetangganya itu marah. Karena the real judges adalah makwa, nyawa gitu ya. Benar, karena tetangga samping rumah. Emaknya sama mantennya suka aja. Makwanya, makcinya itu yang marah nanti ya. Hai Pak Menan katanya. Pak Menan gitu ya. Nanti jangan lagi make up Kakak Almarisi gitu kan ya. Aduh, bahaya memang ya. Makanya. Aduh, dan masalah make up ini juga Kak. Nah, itu kalau seandainya sekarang saat ini nih, apakah masih tetap ngantri sekian lama kalau make up atau gimana? Masih sih. Masih ya Kak ya? Masih. Jadi kalau kakak juga nggak mau misal satu hari cuman 3. Karena waktunya tuh mepet-mepet. Sekarang 3 berarti satu misalnya hari? Enggak, kakak tergantung jadwalnya. Kalau misalnya dia akadnya semuanya jam 9, tapi akad terimanya 5 orang, emang nggak kekejar. Bisa, keburu kan keburu. Jadi semua tergantung jadwal makeupnya juga sih. Tergantung jadwal makeup. Tapi kalau misalnya ada dalam satu hari ada yang 1 jam 11, 1 jam 6. Tapi ada juga kadang memang maksa, Don. Ada yang Kak, please lah gitu saya kan udah ya? penuh deh, nggak bisa lagi, nanti kamu telat. Kak bilang gitu, please 1 aja, nggak apa-apa Kak telat, nggak apa-apa. Gitu, ada ya? Ada. Kejadian Dan ya? kita yang deg-degan, aduh ini nanti telat. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Yang penting di make upin sama kakak. Gitu. Iya. Ada loh yang kayak gitu. Karena emang mungkin karena udah percaya tadi iya, tapi kakaknya yang deg-degan. Nanti takutnya telat gimana dong. Rusak acara orang. Rusak acara orang. Ya. Nah, kakak, kalau bisa misalnya contoh anak-anak muda sekarang nih, mungkin yang mau cari uang jajan sendiri atau juga pengen berdikari lah istilahnya, nggak mau nyusahin orang tua lagi. Mungkin make up yang cewek-cewek nih bisa jadi salah satu ininya ya. Bisa pekerjaannya. Jadi
jangan terpaku sama kamu harus jadi PNS. Oke. Kamu harus kerja di perusahaan gitu. Ya seperti yang kita ketahui sekarang ya, Indonesia memang amat sangat Aceh lah. Nggak usah ngomong Indonesia, Aceh, lapangan pekerjaan susah. Susah. Jadi kamu harus bisa mengasah skill kamu. Kamu harus bisa atau bisnis nih. Sekarang kan udah gampang bisnis online shop bisa, dropship bisa, tanpa keluarin modal besar bisa. Nggak harus nyetok banyak-banyak kayak kalau dropship kan gitu ya Kak ya? Atau misalnya kalian punya skill matematika bagus, jadi guru private. Semua bisa, harus bisa cari peluang. Jangan mau jadi orang-orang yang mageran, yang males. Karena emang Indonesia nih anak muda sekarang generasi mager ya, tidur di rumah, hidupin AC, main handphone. Iya, gitu. Gen Z generasi mager, milenial masih agak mau ada usahanya dikit gitu ya. Nih, kalau Gen Z bisanya tuh ngomongin musik, ngomongin olahraga, gitu. Netflix nonton, gitu kan ya. benar. Jadi kalau seandainya anak-anak muda nih, khususnya yang cewek-cewek, kalau seandainya mau terjun ke dunia make up kayak gini, nah itu saran dari kakak-kakak apa? Apa langkah awal yang harus dilakukan? Yang pasti satu, nggak menutup kemungkinan untuk cowok juga kali ya yang yang mau make up artis ya, nggak masalah. Banyak kok sekarang make up artis juga dari cowok. Yang penting ya dia ngerasa skill dia kayak gitu. Itu kan, tapi kamu harus benar-benar bisa. Misalnya gini, bukan benar-benar kamu udah langsung ahli, tapi kamu mau ada keinginan, saya pengen jadi kayak kakak deh, pengen jadi makeup artist gitu. Minimal bisa mengaplikasi bedak dan segala macam. Nanti tinggal diasah aja kemampuannya gitu. Jadi saran kakak untuk mereka adalah diasah terus kemampuannya. Diasah terus kemampuannya. Kalau nggak ada, mungkin belum ada dana untuk private makeup, belajar di YouTube. Yang penting kalau ada keinginan semuanya bisa. Ada keinginan semuanya bisa. Tapi jangan cuma mimpi-mimpi aja, harus ada aksi. Harus ada aksi ya. Terserah mau mulai dari bawah dulu, mau pakai brand-brand yang cukup affordable dulu, nggak masalah ya. Nggak apa-apa, mau langsung high end pusing dong. Nanti kliennya kan belum ada, istilahnya gitu. Betul. Dan kakak kan juga sebagai seorang influencer, ya kayak tadi Doni udah nanyain followersnya udah sampai 400 kah, 600 kah? 490 berapa gitu. Nggak terlalu diliatin. Tentang endorse, ya endorsement. Itu kan endorsement otomatis kita harus photoshoot, video shoot, dan juga kita harus nge-arrange jadwal kita dengan berapa slot yang kita terima di bulan. Sebetulnya itu satu bulan punya slot ya Kak ya. Nah itu boleh diceritain dikit tentang endorse ini. Tapi sejujurnya ya sudah hampir berbulan-bulan tidak terima endorse. Tidak terima endorse. Ya karena lagi banyak pekerjaan di tempat lain. Jadi kakak ngerasa kalau aku maksa, aku ego tetap nerima endorse, nggak apa-apa lah, uang masuk 1 juta satu produk kan lumayan istilahnya gitu. Tapi kakak nggak maksimal kerjainnya. Nggak ada waktu ngerjainnya. Buat apa kakak egois gitu? Kakak memang udah hampir berapa bulan sih, walaupun sedih sebenarnya karena teman-teman all shop, Kak please bantuin, Kak please bantuin, nanti ya Kak pas kakak ada luang waktu, kan gitu-gitu. Nah jadi selama ini cuma ngerjain brand ambassador aja yang kontrak. Yang kontrak ya, memang udah tanda tangan udah sekian lama. Ya misalnya gitu ya, brand ini untuk 3 bulan, brand ini untuk 1 tahun, brand ini untuk 6 bulan. Nah jadi asisten kakak tinggal bikin jadwal. Satu hari harus posting si ini, satu hari si ini. Tetapi dibantu, ada asisten sendiri. Ada asisten ya? Untuk jadwal, ada asisten untuk kalau ke tempat, untuk jadwal via online. Ininya asistennya. Karena harus karena kalau misalnya kakak nggak dijadwalkan sama asisten, nanti keteteran jadwalnya. Mereka bayarnya kan, itu klien kan udah bayar di awal. Betul, dia pembayarannya di awal ya Kak? Pembayaran di awal. Kalau ngomong masalah endorse juga, ini sebenarnya kakak itu awalnya bisa mengendorse, jadi terjun jadi seorang influencer, itu awalnya gimana nih Kak? Awalnya mungkin karena dari nyanyi-nyanyi, dari MC, dan dari prestasi di BUMN, kan banyak followers. Jadi kan dulu followers banyak tuh belum rame Don. Followers yang berapa Kak itu kan belum terlalu rame. Nah jadi mungkin dari situ Kak mau endorse. Dulu harga endorse masih satu produk 50.000. Naik gitu ya. Kakak tuh pernah Don satu bulan itu produknya tuh sampai hampir ratusan produk. Jadi satu hari tuh pasti abis kerja sore foto, abis kerja sore foto. Kalau weekend tuh nggak ada cerita ya, pasti itu kerja ya? Pegang pakai koper isinya tuh endorsan. Pernah gitu ya? Udah pernah merasakan kayak anak-anak sekarang yang lagi banjir endorse tuh udah pernah. Gitu. Itu masih endorse harga 50.000 berarti waktu itu? Kalau yang udah banyak-banyak tuh udah lumayan harganya. Nah
ya. Kalau bilang tarif endorse ya. Kalau Doni paling penasaran sama tarif endorse yang paling tinggi yang pernah dibayar untuk seorang Kakak Alfarisi. Wah, berapa? Ini pasti belum tahu kan ya. Berapa sih kalau mau endorse Kakak Alfarisi gitu kan? Kalau endorse masih standar lah, paling 1 juta satu barang. Kalau misalnya foto feed nanti 1 juta, kalau story satu slide nanti 600.000 istilah gitu. Oke. Tapi yang mahal itu yang brand ambassador. Brand ambassador yang memang fantastis ya nilainya ya. Lumayan. Bisa bikin toko. Aku rasanya pengen juga tuh, maksudnya kayak mempunyai bisa dibilang platform yang cukup kuat gitu ya untuk mengendorse gitu ya. Tapi follower saya cuma 4.000. Tapi gini loh, jadi sedih sekali. Gampang sebenarnya sekarang untuk jadi kamu bikin konten untuk diri sendiri aja dulu. Oke. Jadi karena nanti pasti dalam satu hari ada yang follow gitu. Nah dari situ yang penting harus bisa komunikasi dengan baik. Oke. Gitu. Karena orang pasti tertarik sama kita. Yang penting personal brandingnya dulu Kak dibangun ya. Benar. Jadi kalau seandainya orang konten kita menarik dan personal branding kita oke gitu ya, itu followers akan mengikut sendiri. Pasti. Ya. Yang penting jangan kalau di umur sekarang, kalau mungkin kalau dulu masih menggalau-galau di Instagram, masih sedih-sedih, taruh quote-quote sedih gitu ya. Marah-marah gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kakak yang kakak udah pelajari dan sering baca dan memang kayaknya memang itu yang harus dilakukan. Kamu tuh jangan pernah posting sedih-sedih kamu di Instagram. Kamu jangan pernah posting marah-marah kamu di Instagram. Betul. Karena kalau kamu posting marah-marah di Instagram atau kamu lagi berantem sama orang, kamu posting di Instagram kamu, nanti orang nggak akan mau temenan sama kamu. Iya. Takut. Karena nanti serem ya sih. Si kakak ngeri ya. Si kakak ngeri ya, supaya dia marah-marah ya, bla 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 bla. Iya. Jadi bukan artinya kita pencitraan di Instagram, Betul. bukan itu, tapi memang itu yang harus, karena postingan kita adalah tanggung jawab kita. Nggak mungkin dong kita posting yang marah-marah, walaupun aslinya tuh kita suka marah-marah. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita posting di Instagram gitu, karena kita bertanggung jawab sama diri sendiri, sama keluarga, sama lingkungan instansi, kita juga, ya betul. kan gitu. Apalagi kalau kayak kakak punya bisnis juga, itu kan merugikan bisnis juga nantinya. Kita banyak efeknya lah ya. Harus membangun relasi yang sebanyak-banyaknya, harus punya teman yang sebanyak-banyaknya. Betul sekali. Jadi gunakanlah media sosial dengan positif. Baik, Seperti dengan sekarang positif. ini kita ada di Dapur Medsos yang sangat positif sekali, ngobrol masalah-masalah inspirasi gitu kan ya. Oke kakak, makasih banyak udah mau meluangkan waktunya di sini ya untuk Dapur Medsos, udah ngundang kita juga nih ke butiknya. Oke. Ditunggu pokoknya kakak semua gebrakan barunya dan inovasinya. Amin. Nanti jangan lupa undang kita lagi ke sini. Pasti dong. Ya, sukses terus pokoknya. Dan ditunggu nih. Sukses juga Dapur Medsos. Terima kasih kakak Doni, tunggu deh pokoknya Raya Edition tahun depan ya. Allah. Yang ada cowoknya. Harus. Oke, harus Doni bakal beli. Oke. Ya. Bye-bye pemirsa, Doni Wijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.